Oke, halo semuanya. Tahun baru biasanya kan semangatnya juga baru ya, termasuk buat resolusi finansial. Nah, kalau kamu ngerasa pengen banget ngeberesin keuangan tapi bingung harus mulai dari mana, tenang, kamu nggak sendirian. Kali ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah rencana yang super simple, tapi dampaknya luar biasa buat ngendalin uangmu. Pernah ngerasain nggak sih, awalnya semangat banget, tapi pas lihat angka, lihat tagihan, kok rasanya langsung pusing ya? Ngelola uang itu emang kadang terasa ribet, banyak aturannya, dan jujur aja, kadang-kadang bosenin. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara yang lebih gampang? Nah, ini dia nih biasanya, biang keroknya. Disuruh nyatet setiap pengeluaran. Aduh, rasanya berat banget. Tapi seorang perencana keuangan, Prita Gozi, punya trik jitu. Dan ini khusus buat kita-kita yang, ya ngaku aja deh, kadang-kadang suka malas. Siap-siap, ini bisa jadi game changer buat kamu. Oke, ini dia peta jalan kita buat beberapa menit ke depan. Simpel aja. Kita bakal mulai dari kenapa ini penting, terus masuk ke 3 langkah praktisnya, dan ditutup dengan satu kunci rahasia yang sering banget dilupain, kenal sama diri sendiri. Penting buat diingat nih, ngatur keuangan itu bukan berarti hidup jadi sengsara dan nggak boleh senang-senang. Bukan, sama sekali bukan itu intinya. Anggap aja ini kayak kita lagi bangun fondasi rumah yang kokoh. Tujuannya apa? Biar di masa depan kita punya kebebasan, punya ketenangan pikiran. Oke, langkah pertama. Ini biasanya yang paling bikin males. Cari tahu duit kita itu sebenarnya lari kemana aja. Siapa sih yang benar-benar suka nyatetin setiap beli kopi atau bayar parkir di aplikasi? Rasanya kayak nambah-nambahin kerjaan kan? Nah, coba dilihat ini. Di kiri cara lama yang ribet, di kanan cara baru yang jenius buat kita yang mager. Jadi lupakan catat-mencatat. Tripnya simple, pas gajian langsung bagi uangmu ke beberapa rekening. Misalnya, satu buat kebutuhan pokok, satu buat jajan dan main, satu lagi buat nabung. Udah, gitu aja. Tugasmu cuma ngamatin, rekening mana nih yang paling cepat kering? Gampang kan? Ini kayak diagnosa keuangan otomatis tanpa perlu nulis apa-apa. Oke, setelah trik males tadi ngasih kita gambaran kasar soal kebocoran dompet kita, sekarang saatnya kita yang nentuin, uang itu seharusnya pergi kemana. Kita bakal pakai alat bantu yang namanya piramida pengeluaran. Ini bakal bikin prioritas kamu jadi jelas banget. Kita mulai dari pondasi piramidanya dulu ya. Ini isinya semua hal yang mutlak harus ada. Pokoknya ini pengeluaran yang kalau nggak dibayar, hidup kita bisa berantakan, nggak bisa ditawar-tawar. Naik satu tingkat. Nah, ini level yang sering banget ke-skip. Padahal krusial banget. Ini bukan buat bertahan hidup hari ini, tapi buat mastiin kita aman dan nyaman di masa depan. Disinilah letak keamanan jangka panjang kita. Nah, ini dia zona serunya. Disinilah kamu bebas nentuin mau ngabisin uang buat apa. Kamu lebih suka kulineran atau tim gadget terbaru? Nggak ada yang salah. Ini adalah izin buat kamu pakai uang untuk hal-hal yang beneran bikin kamu happy. Dan di puncaknya, ini tujuan akhirnya. Anggaran yang bagus itu bukan cuma buat bayar tagihan, tapi buat ngerencanain kebahagiaan. Ini isinya hal-hal istimewa yang bisa kamu nikmati tanpa rasa bersalah sedikit pun, karena kamu udah nyiapin dan ngerencanainnya dari jauh-jauh hari. Oke, prioritas dari piramida tadi udah jelas. Sekarang gimana cara eksekusinya? Nah, ini ada urutannya. Dan ini penting banget, nggak bisa dibolak-balik. Anggap aja kayak bangun rumah. Pondasinya harus beres dulu sebelum pasang atap kan? Jadi, dengerin baik-baik ya, urutannya begini. Pertama, beresin dulu utang-utang konsumtif yang bunganya tinggi. Kedua, bangun dana darurat. Ambil angka dari pondasi piramida tadi yang wajib ada, terus kalikan 3. Itu target minimalmu. Baru deh, setelah 2 hal itu aman, kita bisa mulai ngomongin investasi. Banyak banget yang kejebak FOMO, langsung loncat ke nomor 3. Itu kesalahan fatal. Kita sampai di bagian terakhir. Dan jujur, ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Semua tips dan trik tadi nggak akan jalan kalau kita nggak ngerti kenapa kita ngelakuin apa yang kita lakuin soal uang. Yuk, kita gali lebih dalam. Pernah nggak sih kamu mikir, kok kayaknya aku pelit banget ya, tapi pasanganku boros banget? Atau udah nyoba segala macam cara budgeting, tapi kok rasanya nggak ada yang klik? Jawabannya mungkin bukan di metodenya, tapi di dalam diri kita sendiri. Nah, jawabannya ada di sini. Kepribadian uang. Ini dia kepingan puzzle yang sering hilang. Ini soal keyakinan dan sikap kita yang udah terbentuk sejak lama tentang uang, yang akhirnya nentuin semua keputusan finansial kita. Coba deh, sambil aku jelasin singkat, kamu coba cocokin, kamu yang mana nih? Ada si money vigilance, yang super hati-hati mungkin sampai ngerasa bersalah kalau jajan.
Ada money focus, yang ngerasa hidup itu ya buat kerja dan cari uang. Ada juga money status, yang ngerasa penampilan dan apa kata orang itu penting. Dan terakhir si money avoider, yang lebih suka nggak mikirin soal uang sama sekali. Kenal sama tipemu itu langkah pertama yang super penting. Ini contoh yang keren banget dari Raditya Dika. Dia cerita kalau dia itu tipenya yang susah banget ngeluarin uang. Setelah dia sadar, dia jadi tahu kalau dia harus secara sadar melatih dirinya sendiri buat bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Tuh kan, semuanya balik lagi ke kesadaran diri. Oke, jadi kalau harus diringkas, ini dia poin-poin utamanya. Rencana keuangan itu harus pas buat kamu, bukan buat orang lain. Cara males itu jauh lebih baik daripada nggak ada cara sama sekali. Prioritaskan yang wajib, tapi jangan lupa bahagia, beresin utang dulu, baru investasi. Dan yang paling penting, kenali dirimu sendiri. Pada akhirnya, kita udah bahas gimana caranya. Tapi pertanyaan yang lebih dalam sebenarnya adalah, buat apa? Kamu mau uangmu itu jadi alat untuk apa? Untuk merasa aman? Untuk bebas traveling? Untuk bantu keluarga? Coba deh direnungin, karena jawaban dari pertanyaan itu yang bakal jadi bahan bakar semangatmu.